Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Saya Lianarti Purba. Bagaimana kabar kita semua? Salam sehat buat kita. Salam lawan COVID-19. Kami sekarang berada di toko Lollipop yang tepatnya berada pada Jalan Pahlawan nomor 5E dan 6F Tebing Tinggi. Ya, kami sekarang berada di toko ini dengan pemiliknya yaitu Ko Peter. Toko ini bergerak di bidang peralatan bayi dan karyawannya terdiri dari 5 orang. Berdiri sejak tahun 2020, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020. Nah, Lollipop ini memiliki PC dan misi. Nah, kalau mengenai PC-nya, mereka menyediakan para ibu-ibu yang memiliki anak bayi, menyediakan peralatannya. Dan memiliki PC, mudah-mudahan bisa memiliki toko yang menyediakan semua kebutuhannya. Toko ini dari waktu ke waktu memiliki pertumbuhan yang sangat baik, dan toko ini bersifat toko perseorangan yang memiliki rencana ke depannya memiliki cabang di kota-kota yang lain. Kemudian hal unik yang ada di toko ini adalah menyediakan barang yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian pelayanannya yang cukup baik dengan pelayan tokonya yaitu ramah-ramah. Yang diperjualbelikan di toko ini itu ada perlengkapan bayi, peralatan bayi yang berhubungan dengan kebutuhan bayi gitu, yang baru-baru lahir gitu. Kalau mengenai keuntungan per bulannya kami tidak diberitahu karena itu bersifat rahasia. Dan toko ini dulunya tepat di sebelah sana, jarak 2 ruko, dan pindah ke sini karena ingin memperbesar usahanya. Sekian dari kami. Selamat siang. Perusahaan perorangan adalah salah satu bentuk usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang saja. Toko Lollipop Baby and Kids Shop adalah salah satu contoh perusahaan perorangan yang berada di kota Tebing Tinggi. Lokasinya berada di Jalan Pahlawan nomor 5E sampai dengan 6F Tebing Tinggi. Toko ini buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam, dan kepemilikan toko tersebut dimiliki oleh Ko Peter sebagai pemilik tunggal toko Lollipop Baby and Kids Shop. Dalam melakukan pendirian badan usaha perorangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh pelaku usaha. Yang pertama itu adalah pihak yang hendak menjalankan kegiatan usaha. Apakah merupakan seorang pribadi atau individu, atau ada pihak lain, baik itu keluarga, teman, serta kerabat. Kalau toko Lollipop sendiri merupakan toko yang dijalankan oleh seorang pribadi yaitu Ko Peter. Selain itu, pelaku usaha juga perlu menentukan besaran modal dalam badan usaha yang hendak didirikan, termasuk dari mana sumber modal tersebut berasal, apakah dari tabungan pribadi yang dimiliki atau pinjaman dari pihak lain. Kalau toko Lollipop sendiri adalah besaran modal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha itu berkisar di atas 100 juta. Untuk modalnya merupakan tabungan pribadi milik sendiri.
Yang kedua itu adalah pelaku usaha perlu menyiapkan pembukuan mengenai keadaan serta jumlah kekayaan yang dimiliki badan usaha saat ini, kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh kegiatan usaha yang dijalankan, serta perjanjian kerja yang barangkali dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah pelaporan keuangan yang jelas dan terperinci serta kepatuhan dalam membayar pajak perusahaan. Berbagai macam hal yang perlu diperhatikan ini tidak hanya berlaku dalam pendirian badan usaha perorangan saja, namun juga dalam pendirian badan usaha dalam bentuk lainnya. Kemudian prosedur pendirian perusahaan perorangan yang pertama itu adalah akta pendirian pemilik. Yang kedua itu surat izin tempat usaha atau situ atau izin gangguan atau HO. Yang ketiga adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP pemilik. Yang kelima, tanda daftar perusahaan atau TDP atau sekarang diganti dengan nomor induk berusaha. Dan dalam mendirikan perusahaan perorangan itu juga kita perlu juga memperhatikan peran serta usaha itu pada masyarakat setempat itu apa. Kalau toko Lollipop sendiri, perannya dalam masyarakat itu adalah menyediakan semua peralatan dan perlengkapan bayi serta ibunya dengan lengkap. Jadi kalau kita tidak perlu lagi repot-repot mencari di mana sih kita ingin mencari seperti popok, pampers secara terpisah di tempat-tempat yang berbeda. Jadi kalau di sini segmentasi pasarnya ya ada di toko tersebut.